Terakhir di tasbih dini. Sekarang halaman 67 ya. Sekarang Ya, anwa tasbih udah selesai. ya, sekarang halaman 67 berarti. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di pertemuan pekan lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan pertama dari ilmu bayan, yaitu tentang tasbih. Di mana tasbih memiliki berapa rukun? 6 rukun. 6 rukun ya. Berapa? Benar nggak 6? 4 rukun. 4. Apa aja tuh 4? Coba boleh dijawab pakai chat ya biar aktif dan lebih cepat juga biar nggak saya mengganggu kalau pakai suara. Apa 4 rukun tasbih itu apa? Musyabbah. Oke, pakai H ya, bukan pakai tak marbut. Pakai H, musyabbah. Oke, kemudian yang kedua musyabbah bihi. Oke, yang ketiga apa rukun yang ketiga? Ada 4 rukun ya. Musyabbah bihi. Yang ketiga apa? Apa Kang Nafis? Kok diam aja? Ada tuh tasbih. Oke, bagus. Yang keempat wajhus syabah atau wajh tasbih. Tasbih. Cuma lebih populer istilahnya sebenarnya wajhus syabah. Oke. Contohnya misalnya gimana Kang Nafis? Coba Kang Nafis yang kasih contoh. Apa Kang Nafis? Yang lain boleh. Kasih contoh yang lain. Kalau Kang Nafis kelamaan, kasih. Yang lain kasih contoh. Apa contoh tasbih? Contohnya kasih. Lengkap dengan 4 rukunnya. Standar aja. Ana Ya. Muhammadun ini, Saudara Baktiar. Muhammadun kal asadi fi syaja'ati. Mantap. Anta kal bahri fi samahati. Oke. Nanti kita ambil contoh Saudara Baktiar tadi ya. Bahwa kata beliau apa? Muhammadun kal asadi fi syaja'ati. Muhammad seperti singa dalam keberanian. Bagus. Muhammad itu musyabbah. Oke. Kemudian kal asadi. Kaf ada tu tasbih. Al asad musyabbah bihi. Fi syaja'ati ini wajhu syabah. Itu boleh bilang wajh tasbih nggak masalah. Itu wajh tasbih. Tapi yang populer tadi istilahnya wajh syabah. Nah ini kalau 4 rukun lengkap kayak gini. Tapi kita sudah bahas juga bahwa tidak selalu lengkap. Bisa dibuang. Salah satu sebutkan nggak? Kalau saya hilangkan rukun yang keempat, Muhammadun kal asadi, itu namanya tasbih apa? Kalau saya hilangkan rukunnya, mujma. Bagus Bang Diar. Oh Bang Diar. Insyaallah. Kalau saya bilang kalau dihilangkan wajah syabahnya seperti Muhammadun asadun fi syaja'ati, yang dihilangkan adat tasbihnya. Muhammadun asadun fi syaja'ati, mujmal juga. Kalau dihilangkan dua-duanya, Muhammadun asadun, Bali. tasbih balik. Oke. Mantap. Karena kita sudah bahas juga tasbih yang pembagian lain ya. Pembagian lainnya itu yang mana wajah syabahnya itu nggak cuma dari satu aspek, tapi dari beragam aspek. Tahu belum. Tasbih apa namanya itu? Tamsili. Tasbih apa? Tasbih tamsili.
Kemudian ada tasbih juga. Contohnya apa? Coba contoh tasbih tamtsili. Apa contoh tasbih tamtsili? Jadi dia keserupaannya, wajah syabahnya, itu bukan dari satu aspek saja, tapi juga beberapa aspek. Muntaza'an min iddati awjuh. Apa misalnya Kang Nafis? Apa? Humul ladzina hummilu tawrata wa lam yahmiluha. Tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Mathalul ladzina hummilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Nah, ini kan sisi kemiripannya banyak antara orang yang diberikan Taurat tapi dia nggak pakai, dengan keledai yang di atas punggungnya ditaruh buku-buku tebal. Oke. Kemudian ada juga terakhir tasbih yang dia tersirat. Namanya tasbih apa tuh? Jadi dia nggak nyebutin tasbih, tapi tersirat dari konteksnya bahwa dia sedang menasbih. Nama tasbih apa itu? Tasbih dhimmi. Oke. Dan itu sudah ada di halaman berapa kemarin itu? Ya sudah pertemuan lalu ya kita sudah bahas tasbih dhimmi. Halaman tasbih dhimmi di halaman 55. Tasbih dhimmi di halaman 55 seperti perkataan nyair mutanabi waman yahun yasril hawanu alaihi walaysa lijurhin bimayitin ilam. Dan barang siapa yang biasa melakukan hal-hal hina akan mudah melakukan hal hina, akan mudah dihinakan, dan dia nggak bilang tasbih, tapi dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya mengandung unsur tasbih. Itu kata dia, dan tidaklah luka itu menyakiti orang yang sudah mati. Oke. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan saling menggibah. Apa kalian suka memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Nah, ini kan tasbih nih sebenarnya, ya enggak? Tapi tersirat. Allah nggak bilang ini seperti itu, enggak. Oke. Dari sini kita dapat kesimpulan ya bahwa tasbih itu masih disebut tasbih selama tersisa dua rukun intinya. Apa tuh dua rukun inti dari tasbih? Apa? Karena ada 4 rukun. Tapi ada 2 rukun. Musyabah dan musyabah bihi. Bagus. Musyabah dan musyabah bihi. Ini 2 rukun inti. Makanya kenapa dalam menyebutkan rukun tasbih itu bagusnya ngikutin standar ulama, yaitu musyabah 1, 2 musyabah bihi, 3 ada tuh tasbih, 4 wajib musyabah. Padahal mah kalau kita bikin kalimat lengkap tasbih itu umumnya nomor 2 bukan musyabah bihi, tapi nomor 2 apa biasanya? Secara urutan kalimat. Ada tuh tasbih. Muhammadun kal asadi. Kaf dulu baru musyabah bihi. Itu dalam urutan tertulis. Tapi kalau kita menyebutkan rukun tasbih, itu idealnya ikutin para ulama. Dan memang demikian ya. Dalam semua ilmu ya. Dalam semua ilmu itu kita ngikutin standarnya para ulama. Nah, nanti ada hikmahnya. Hikmahnya kalau di sini apa hikmahnya? Ya, karena itu kalau kita menyebutkan urut musyabah bihi, ini 2 rukun intinya itu disebutkan pertama. Karena dia nggak mungkin hilang selama masih namanya tasbih. Adapun 2 rukun yang lain, rukun 3 dan 4, wajib ada tuh tasbih dan wajib syabah, maka bisa dibuang. Dan tetap namanya tasbih. Cuma tasbihnya beda jenis. Oke. Dan sekarang kita membahas di halaman yang berapa tadi? 67. Ini fasal yang kedua dari pembahasan kita, namanya isti'arah. Namanya apa? Isti'arah. Isti'arah secara bahasa, apa artinya isti'arah secara bahasa? Bahasa Arab isti'arah itu apa artinya? Peminjaman. Isti'arah, peminjaman. Meminjam, ista'arah, yasta'iru. Masdarnya apa? Isti'aratan. Masdarnya isti'aratan. Di mana
seolah-olah nih isti'arah berarti mengandung unsur peminjaman, minjem. Nah, kata penulis dalam kitabnya mengatakan, semoga Allah menjaga beliau, tolabul i'arah. Makna isti'arah apa? Tolabul i'arah. Request untuk minjam. Request minjam. Contohnya, ista'arah tolibu kitaban minal ustadzi. Mahasiswa tersebut meminjam sebuah buku dari sang profesor. Oke. Dan proses ini disebut apa? Isti'arah. Adapun menurut Bayaniyin ini ulama-ulama pakar ilmu bayan yang kita pelajari, yaitu definisinya apa? Isti'malul lafzin ma fi ghairi ma wudi'a lahu li 'alaqatil musyabahati ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal mawdu'i lahu fil istilahi bihi takhatub. Fi istilahin bihi takhatub. Nah, takhatubu marfu. Fi istilahin bihi takhatub. Yaitu menggunakan lafal tertentu bukan pada yang dia pertama kali disusun untuknya. Jadi kita udah pernah bahas wadha belum sih? Udah pernah bahas konsep wadha di mana kita? Harusnya sudah pernah ya? Sudah pernah di awal-awal banget ya? Oke. Jadi orang Arab tuh, jadi menurut teorinya Bayaniyin, teorinya ulama ilmu balaghah, dulu orang Arab tuh saat Arab klasik banget, itu saat menentukan kata dan makna, ini udah ada kita bahas. Oh, enggak, bukan di sini, sorry. Di pengajian lain, maaf. Pengajian Ajrumiyah. Pengajian lain. Teman-teman yang ingat, al-kalam wa lafdul murakkab itu bil wad'i. Al-wad'i itu. Konsep al-wad'i. Enggak apa-apa, saya berarti harus dijelasin di sini. Ini konsepnya namanya apa? Al-wad'a. Dan ini pembahasan ada di ilmu bahasa dan dipakai juga pembahasannya di ilmu apa? Di ilmu usul fikih. Dan tentu ilmu balaghah pasti. Ilmu bahasa itu wadha, konsep penting, dan penting juga di ilmu usul fikih. Oke. Jadi orang Arab sejarahnya ini kayak gimana sih terbentuk bahasa, kan gitu ya. Mereka ketika ngeliat binatang buas, maka mereka dulu orang Arab awal-awal banget dulu klasik sekali pra-Islam. Ini pra-Islam Nabi Muhammad itu kemudian meletakkan wadoa, meletakkan kata asad untuk yang ditunjuk nih, untuk hewan ini. Jadi mereka kemudian sepakat mereka. Tentu ini prosesnya mungkin ya nggak mungkin satu pertemuan langsung semua mufradat di wada, enggak. Tapi bertahap. Proses wada bertahap. Kemudian ketika mereka melihat air yang banyak di tepian, ya, mungkin di pantai Jeddah gitu ya, dia ngelihat sini ngelihat. Maka mereka nyebutnya apa? Air banyak disebut sama mereka apa disebutnya? Air banyak, bahar, mereka sebut bahar. Jadi mereka wada'a lafzul bahri ala hadzal musamma. Mereka kemudian meletakkan sepakat ini namanya bahar. Terus ngelihat apapun mereka lihat gunung, lihat langit, lihat objek langit yang ada yang membesar dan mengecil, mereka sebut apa? Qamar. Kalau full mereka sebut badr. Ini namanya wada'. Mereka dulu ada momen mereka dulu sepakat menentukan ini namanya ini namanya ini. Wada'. Nah, wada' yang pertama itulah yang dimaksud di sini. Fi ghairi ma wudi'a lahu. Jadi pertama-tama orang Arab menyebut asad itu untuk hewan buas. Laut, bahar itu untuk air yang banyak kayak gitu. Qamar untuk objek langit yang membesar, mengecil. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian mereka menamakan juga dengan asad itu sesuatu yang lain.
Itu ketika mereka melihat temannya ini kalau perang, orang Arab klasik gitu misalnya perang. Kok garang sekali dia. Asad. Nah, berarti di sini akhirnya kata asad yang awalnya dipakai untuk hewan buas, sekarang dipakai juga untuk apa? Untuk orang biasa yang pemberani seperti beraninya asad yang pertama tuh, singa. Clear nggak sampai sini? Berarti di sini sekarang orang Arab saat itu sudah menggunakan kata asad pada selain penggunaan yang pertama, pada selain wada'nya yang pertama. Nah, clear nggak sampai sini? Clear nggak sampai sini? Jelas ya? Oke. Nggak jelas? Oke. Saya ulang. Gak apa-apa, jujur aja ya, jujur. Karena ini konsep penting. Nanti akan berulang dan wada' ini mungkin istilah penting malah nggak enak diterjemahkan. Nggak enak. Kita mendingan paham dulu konsepnya. Saya ulang. Bahasa tuh gimana cara bikinnya, bahasa tuh? Oke, nanti sebenarnya kalau sampai halaman berapa? Sekarang kita 67. Sekarang kita halaman 67. Ini ya, Zoom tuh nggak bisa pin chat ya. Nggak apa-apa, intinya ntar yang ada yang nulisin halaman 67. Biar nanti bisa mereka scroll ke atas kalau misalnya. Ini nggak bisa juga ya. Kalau masuk telat, nggak bisa scroll ke atas. Kalau kuliah intinya yang tadi bertanya, sekarang kita halaman 67. Tapi saya mau jelasin dulu konsep wada'. Oke. Balik lagi ya. Tolong fokus. Jadi wada' secara bahasa artinya apa wada'? Wada'a yadau artinya meletakkan, menaruh, to put. Oke, menaruh. Orang Arab dulu, ya, saat masih bikin bahasa Arab ya, kan kosakata itu berkembang. Mereka Arab klasik itu ngelihat singa, asad, ngelihat hewan buas, ngaum-ngaum gitu ya, menerkam mangsa. Mereka bilang asad, asadun. Nah, terus sama mereka setiap ketemu hewan buas itu bilang asad. Akhirnya udah sepakat ya udah namanya asad. Namanya apa? Asad. Hewan buas ini namanya asadun. Singa. Asadun. Terus mereka ngelihat air banyak. Mereka sebut bahrun. Laut. Sebut bahrun. Sepakat mereka. Ini proses namanya apa? Wada'. Mereka melihat objek langit bulat. Kalau malam. Terus dia membesar, mengecil. Mereka sebut komar. Nah, wada'. Ini pertama kali begitu. Kebayang. Seperti kita. Kita, teman-teman pernah nggak bikin bahasa? Mungkin, tapi kebayang ya, bahwa generasi kita ini bikin bahasa. Apa misalnya bahasa yang dibikin generasi kita? Anak-anak muda zaman sekarang, misalnya apa? Lihat, contoh di teman-teman UI ini ya. Saya dapatnya dari mereka soalnya. Kalau ada mahasiswa, dia nggak ada kerjaan, kita bilang apa? Kita melakukan proses wada'. Kita bilang gabut. Nah, itu proses wada'. Gabut. Apalagi misalnya? Apa? Coba contohin. Tuh contoh tuh. Orang mau tahu aja. Dante bahasa Bekasi. Bahasa tempat saya dulu tinggal atau kecil. Sebentar. Kepo ya. Dante mah itu klasik itu. Itu ada kodim. Udah tahun kapan tuh? Tapi ini kepo. Kepo tuh kayaknya sebelum saya SMA belum ada. Saya SMA belum ada tuh kayaknya. Oke. Kepo. Kan berarti kita kepo tuh kalau nggak salah konon ya, itu dari orang-orang yang nonton Korea, bener nggak? Nah, itu ala kuliah intinya itu proses wada' namanya. Kita bikin bahasa. Ya. Itu orang yang pengen tahu aja nih. Kita bilang kepo. Akhirnya sepakat orang menyebut ini apa? Kepo. Kegiatan ini kepo. Tadi gokil. Itu bahasa zaman prokem tuh 60-an tuh atau 70-an. Dikasih oke ya, dikasih sisipan oke. Gila, oke, gokil. Dan seterusnya. Mokat dan seterusnya. Ya, oke itu kajol. Mungkin sekarang. Tadi dokter Ibi bilang COVID-19 apa tuh? Boleh lah itu wada juga menyebut virus ini apa?
COVID-19. Itu wada. Kajol apa nih? Dulu di SMA saya kajol, dia bukan kajian online, tapi kagak jolas. Di sekolah saya dulu bilangnya kajol, kagak jolas. Mirip kalau gazebo, kalau di sekolah lain mungkin gazebo, atau gaje. Atau di sekolah kalian apaan? Ala kuliah ini proses wada namanya. Oke, ahlan, Abu Ismail. Oke. Nah, kebayang belum nih proses wada namanya? Itu wada namanya. Yaitu kegiatan menyebut sesuatu dengan satu istilah. Oke, mulai. Tadi mana? Tadi yang bilang nggak jelas tadi siapa tuh? Hatrisia atau tolong chat. Jelas nggak? Wada itu apa? Mana tadi yang nanya? Hatrisia tadi siapa tuh? Nih, udah jelas belum? Sebentar saya cek. Oke, jelaskan. Nah, itu proses namanya apa nih? Wada. Jadi bikin bahasa. Ini namanya apa sih? Boleh sepakat. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, itu istilah yang pertama dipakai, itu berubah penggunaannya. Nggak usah jauh-jauh, sebenarnya gabut itu bukan wada pertama, ya nggak? Gabut itu bukan wada pertama. Wada pertamanya kan apa? Gabut itu kepanjangan apa gabut? Gaji buta. Itu udah turunan banget tuh. Gaji buta itu turunan. Awalnya dari kata gaji dan kata buta. Orang Indonesia dulu, ayah-ayah kita, leluhur kita, itu mewada. Gaji untuk apa? Kata gaji itu untuk apa? Di wadanya. Apa? Upah kerja. Terus buta. Itu wada pertamanya itu orang Indonesia dulu buat apa itu? Buta itu pertama kali mereka. Entah nggak bisa ngeliat. Jadi mereka dulu orang Indonesia dulu ya. Nggak tahu. Mungkin orang Indonesia nggak terlalu wada banget. Karena kita bahasa itu bahasa apa ya? Gabung-gabung semua bahasa gitu kan. Gabung-gabung sejumlah bahasa kita jadi bahasa Indonesia. Kan gitu, bener nggak? Walaupun ada juga beberapa bahasa atau beberapa kosakata di bahasa Indonesia yang bikin sendiri. Tapi anyway, kita anggap aja semuanya bikin sendiri orang Indonesia. Kita anggap gitu ya. Kita anggap gitu. Jadi orang Indonesia dulu lihat orang dapat upah gitu ya. Dulu mungkin kerja nggak pakai upah. Kerja paksa, kerja rodi kan. Intinya anggap aja dapat upah gitu ya. Itu mereka sebut gaji. Gaji. Tadi dapat apa? Gaji. Kerja. Gaji ya. Akhirnya semua orang Indonesia akhirnya nyebut upah kerja itu gaji. Awalnya mungkin nggak ada namanya. Atau awalnya bahasa Belanda mungkin. Apa ya? Kira sepakat sekarang gaji. Ini wada namanya. Kemudian buta. Lihat orang nggak bisa ngelihat. Namanya apa ya? Kita bilang apa nih? Buta. Saya kira sepakat. Orang Indonesia semua, tiap lihat orang buta nyebutnya apa? Tiap lihat orang nggak bisa ngelihat. Mereka bilang apa? Buta. Clear ya? Ini wada. Terus gimana ceritanya bisa jadi gaji buta yang kemudian berujung pada gabut orang yang nggak punya kerjaan. Itu gimana prosesnya? Ini berarti wada kesekian. Itu prosesnya coba kita bayangkan. Ini saya berteori. Mungkin di sini ada teman-teman anak linguistik bisa bantu lebih detail nanti ya untuk bahasa Indonesianya. Jadi gaji kok buta gitu ya. Ini majas juga nih. Gaji buta. Gimana tuh awalnya? Mungkin gini. Coba ada yang mau ngomong nggak? Sebelum saya ngomong, coba ada yang mau coba deh. Coba terangin ke saya kok bisa gaji buta tuh ujung-ujung nggak ada kerjaan. Gimana tuh? Coba. Dan tenangin ke saya. Saya mau denger pendapat sebelum saya orang pekerja yang bayangkan apa? Gimana Kang Nafis? Coba Kang Nafis. mungkin ketika ada seorang pekerja karyawan yang kondisinya tetap digaji gitu, tapi dia nggak ada kerjaan atau kondisinya nggak bekerja pokoknya. Contohnya mungkin kayak pemain bola yang dicadangin terus. Gitu. Pemain bola lagi musim corona, yang cadangan terus. Bulan Maret lah ya. Bulan Maret kemarin kan pada corona kagak main bola sama sekali kan, tapi tetap digaji. Pertanyaannya, dari mana kok bisa buta? Buta tuh dari mana buta? Nggak mau di sini kita agak lama dikit konsep buta ya. Ntar istiarah mah sederhana deh sebenarnya. Tapi mau buta dari mana kok bisa? Teori saya yang saya bayangkan ya, yang buta tuh jadi soal lagi nih. Si serapan pada akhirnya.
si pemberi gaji itu kayak nggak ngelihat dia. Dia ngasih gaji aja terus. 10 juta, 10 juta, 10 juta, tiap bulan 10 juta. Tanggal 31, mungkin tanggal 27 gitu ya, 10 juta. 27 lagi 10 juta. Dia nggak ngelihat ini pekerjanya kerja apa enggak, dia ngelihat pokoknya ngasih gaji. Soalnya dia buta. Dia buta gitu. Bener nggak? Coba. Teman-teman setuju nggak? Boleh nggak setuju sih? Silakan. Cuma ini yang saya bayangkan. Jadi si pemberi gaji itu dia buta. Dia nggak tahu pekerjaannya pada kerja apa enggak. Dia aku ngasih gaji ya. Ngasih gaji ya. Nah, gitu. Maka dibilang, ini gajinya gaji buta. Ini gajinya nggak ngeliat. Gaji ini tetap datang. Atau gaji seolah-olah orang gitu. Jadi syabah gaji bi insanin a'ma gitu. Menyerupakan gaji. Jadi kalau dari sisi gaji. Tapi juga bisa juga dari teori lain itu gajinya diserupakan seperti orang. Yang orang ini buta. Dia tetap datang ya. Tiap tanggal 27 datang. Si gaji datang. 27 datang. Masuk ke rekening. Tanggal 27 datang. Mau kerja nggak kerja. Dia buta. Dia nggak tahu. Si gaji ini buta. Nggak tahu. Orang ini kerja apa nggak kerja. Dia pokoknya datang ya tiap tanggal 27. Butuh 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Gajinya gaji buta. Nah, orang yang si pekerjanya tuh berarti makan gaji buta loh, gitu. Makan gaji buta. Ini gajinya dia buta, dia nggak ngeliat kita kerja apa nggak kerja, tetap datang aja tanggal 27. Nah ini kayak yang ini lebih benar ya. Jadi gaji diserupakan seperti orang, kemudian orangnya buta, datang terus tiap tanggal 27, padahal tanpa melihat di golden naborian kaunihi ya'malu am lam ya'mal ini nggak mikir dia kerja apa nggak kerja. Nah, kemudian terus itu ada yang kesekian, berarti ini udah menggunakan lafal buta bukan pada tempatnya, ya nggak? Awalnya wada pertama buta itu untuk apa? Awalnya buta itu untuk apa? Orang Indonesia. Untuk orang yang nggak bisa ngelihat, manusia nggak bisa ngelihat. Tapi sekarang atau saat itu ya digunakanlah kata buta untuk apa? Untuk gaji. Oh, kok bisa? Ya berarti sudah menggunakan kata buta bukan pada wada'nya yang pertama. Fi ghairi ma wudi'a lahu. Pada selain peletakannya yang pertama. Pada selain yang dia diletakkan untuk. Ngerti nggak nih? Dan sebenarnya turun lagi wada'u berikutnya itu bahwa mahasiswa yang nggak punya kerja, yang nggak ada kerjaan, orang nggak ada kerjaan gue nih, maka dibilangnya gabut, gaji buta. Ya, padahal sebenarnya dia nggak dapat gaji mungkin ya, tapi itu berarti udah turunan ketiga tuh. Nah, kebayang ya? Kebayang. Alhamdulillah kalau kebayang. Jadi itu wada. Oke. Nggak, saya belum mau mengkaitkan ke bahasa Indonesia, majas personifikasi boleh, itu juga termasuk majas ya. Ntar dulu, kita pahami dulu dengan perspektif orang balaghah ya. Nanti mengaitkan ke ilmu bahasa Indonesianya nanti lah. Saya mau teman-teman paham dulu cara pendekatan bahasa Arab ya. Paham dulu pendekatannya orang-orang balaghah sebelum saya kaitkan ke bahasa Indonesia. Nanti insya Allah kita ada jatah pertemuan kosong gitu ya. Nggak ada materi dari buku ini. Nanti kita coba komparasi antara konsep ilmu bayan bahasa Arab dengan konsep ilmu bayan di bahasa Indonesia ada nggak sih? Dan nama-namanya apa, ntar insya Allah kita bahas. Itu kayak perlu dikhususkan karena kalau dicampur-campur gini teman-teman akhirnya pola pikir teman-teman nggak memahami dengan pendekatan ilmu balaghah, ntar teman-teman malah jadi sibuk baca bahasa Indonesia. Itu membantu tapi nanti pembagiannya, konsep berpikirnya, nalarnya ntar khawatir campur. Jadi sengaja jangan kita Indonesiakan dulu. Kecuali pendekatan pemahaman kayak gini wada, biar kita kebayang wada itu maksudnya apa sih. Oke. Jadi itu jelas ya bahwa wada itu maksudnya itu. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi, isti'arah menggunakan satu lafal bukan pada mau di'alahu. Wada dia yang dulu. Enggak. Sekarang wadanya baru. Kenapa kok dia dipakai dengan wada yang baru nih? Itu tadi orang Arab awalnya menyebut asadun itu untuk apa? Hewan buas. Ntar kita pakai istilahnya hayawanun muftaris. Hayawanun muftaris. Jadi asad, wada'nya pertama itu untuk apa? Apa istilahnya namanya? Hayawanun muftaris. Hewan buas. Oke.
Lah terus ketika mereka melihat ada orang temannya saat perang begitu buas, begitu beringas menyerang musuh, begitu pemberani, maka mereka kemudian, "Oi, Asadun." Nah, temannya mungkin namanya dia Muhammad. "Wih, si Muhammad." Itu dia, terus dia lama-lama bilang, "Asad, saya melihat ada Asad di medan perang tadi." Nah, maka jadilah kemudian Asadun digunakan juga untuk rojulun syuja. Untuk apa? Rojulun syuja. Jadi, hai Asad yang awalnya untuk apa? Hayawanun muftaris, itu wadaknya. Sekarang dipakai bukan fi ghairi maudi alahu, dipakai diistimal bukan pada selain yang dia wadaknya. Tapi sekarang ke penggunaan lain itu apa? Makna lain itu rojulun syuja. Ingat ini dua istilah. Hayawan muftaris dan rojulun syuja diingetin dengan bahasa Arab. Oke? Jadi saya ulang lagi. Bahwa wadah yang pertama, asadun itu untuk apa? Istimalnya untuk apa? Kalau diketik untuk apa? Istimal pertamanya. Wadah pertamanya asad, hayawanun muftaris. Kemudian dipakai di selain wudi'a alahu menjadi apa? Rojulun syuja. Oke, clear. Nah, itu kan kemudian makanya siapa namanya? Ketika maka kemudian dikatakan di sini contoh takallama syekhun syuja'un fawqal mimbar. Kita bilang, ada orang bilang, syekh yang pemberani tersebut bicara di atas mimbar. Tapi orang lain lebih indah lagi dia ungkapkan, takallama asadun fawqal mimbar. Singa bicara di atas mimbar. Gitu ya. Maka di sini berarti kita minjem istiaron. Saya di sini baru kita tarik. Berarti sebenarnya si orang yang kedua ini meminjam. Minjem kata apa? Minjem kata apa? Minjem kata asad. Dari asad yang harusnya. Jadi tadinya tuh asad sama dengan hayawan muftaris. Pinjam dulu ya. Bentar, pinjam ya. Mau dipakai buat mana? Dipakai buat apa? Dipakai buat rojulun syuja. Pinjam ya? Iya dah, boleh. Boleh minjam. Dipakai buat apa? Pakai buat rojulun syuja. Buat orang. Minjem. Awalnya dia punya siapa sebenarnya? Asadun ini punya siapa? Punya hayawanun muftaris. Itu mah kata buat hayawanun muftaris. Bukan buat rojulun syuja. Tapi dipinjam bentar. Pinjam ya. Buat hayawan, buat rojulun syuja. Maka disebut proses ini. Namanya proses apa? Isti'ar. Minjem. Peminjaman. Clear nggak sampai sini? Jelas nggak sampai sini? Tolong kalau ada yang belum jelas, bilang. Tadi saya perhatian sama orang yang tadi bilang nggak jelas. Saya mau lihat ada perubahannya nggak? Sekarang jelas nggak tadi? Hatrisi atau yang lain? Semua yang pokoknya yang pernah bilang nggak jelas, saya butuh jawaban dia. Jelas nggak? Walaupun kita nggak terlalu ngorbanin kelas ya untuk 1-2 orang, tapi ya bagaimanapun Nabi mengatakan waqtadi bi'at afihim. Alhamdulillah. Clear. Ya, tenang aja. Di sini pokoknya bilang nggak jelas tuh nggak usah malu ya. Bilang belum ngerti nggak usah malu. Tenang, kita di sini sedang belajar. Gitu ya, tenang. Bayangkan ini Zoom ini, bayangkan kita di kelas ya harus ngerti bareng-bareng, harus lanjut semua udah ngerti. Kayak gitu. Waqtadi bi'at afihim kata Nabi gitu. Waqtadi bi'at afihim. Walaupun tentu ya pada akhirnya teman-teman berusaha jangan terang aja Ustadz juga ntar kalau saya nggak ngerti diulang lagi. Jangan gitu juga. Tapi ya kita ntar cobalah kita dipadukan agar adil. Oke, ala hal intinya itu istiarah. Kebayang ya? Nah, itu tapi definisi secara konsep. Saya kasih definisi lebih gampang lagi, yaitu istiarah adalah tasbih yang rukun tinggal 1. Istiarah apa? Tasbih yang rukunnya tinggal 1. Jadi kan kita bahas bahwa tasbih rukunnya 4. Dihilangin 3, 4 nggak masalah kan? Tinggal 2. Ini minimal 2 nih. Minimal 2, yaitu apa? Musyabbah dan musyabbah bihi. Jadi apa 2 rukun yang nggak boleh hilang dari tasbih? Apa 2 rukun yang nggak boleh hilang dari tasbih? Supaya tetap namanya tasbih. Apa? Musyabbah dan musyabbah bihi. Bukan musybah ya. Musyabbah dan musyabbah bihi. Kalau tadi perbaikan. Oke. Lah kalau
hilang salah satunya, baik berarti apa? Tinggal musyabah aja atau tinggal musyabah bihi aja, maka namanya berubah, bukan tasbih lagi. Namanya apa sekarang? Isti'arah. Namanya apa sekarang? Isti'arah. Jadi isti'arah itu adalah at-tashbih alladhi hudhifa minhu ahadu ruknaihil asasi. Itu tasbih yang dihilangkan darinya salah satu dari dua rukun inti tasbih. Saya ulang, isti'arah definisi gak resminya, definisi tidak resminya namanya kalau di ilmu mantik namanya ini ta'rif bir rasm. Itu adalah tasbih yang dihilangkan darinya salah satu dari dua rukun inti tasbih. Isti'arah. Isti'arah adalah tasbih yang dihilangkan darinya salah satu dari dua rukun inti tasbih, itu salah satu dari musyabbah atau musyabbah. Oke. Contoh lihat. Ini saya enak nih, saya ada beberapa contoh ya. Saya di halaman 68 lihat. Contohnya, kita bikin tasbih Khalidun kal asadi fi syaja'ati. Khalid seperti singa dalam keberanian. Ini berapa rukun nih? 4 rukun. Komplit. Sekarang kita mau lebih berbalaghah lagi. Fa idza aradta an tubaligha aktar. Kalau kamu mau bikin itu lebih nyastra bahasa kita, lebih nyastra, lebih embalaghah gitu. Ada orang Jawa nggak sih? Lebih embalaghah, lebih baligh gitu ya. Maka kita hilangkan salah satunya dari dua rukun yang tidak inti, yaitu apa? Rukun 3 dan 4. Ada tasbih dan wajib syabah, kita hilangkan salah satunya. Seperti misalnya Khalidun kal asadi. Oke. Itu lebih bagus, lebih nyastra. Atau Khalidun asadun fi syaja'ati. Lebih nyastra. Fa idza aradta an tubaligha akthar qulta Khalidun asad. Kalau kamu mau lebih balik lagi, lebih embalaghah, lebih nyastra lagi, gimana? Coret lagi. Rukun 3 atau rukun 4 coret lagi, tinggalin 1 dan 2. Khalidun asadun. Khalid adalah singa. Lebih nyastra tuh. Khalid adalah singa. Oke. Nah, kalau mau lebih balaghah lagi, kita hilangin salah satunya. Tentu ya kalimatnya nggak Khalid dong ya. Jadi jangan bayangkan kalimat istiarah itu cuma satu kata ya, jangan bayangkan gitu. Jangan bayangkan istiarah itu jumlahnya cuma berapa? Satu kata. Nggak mufid dong. Gitu. Mungkin teman bilang, apa jadinya? Khalid doang. Mungkin nggak ngerti apa-apa. Asad. Nggak gitu juga. Nggak. Jangan bayangkan. Justru istiarah nanti adalah kalimatnya ya kalimat lengkap. Cuma dia intinya kita nyari, ini musyabah ada nih. Tapi musyabah bihi mana? Nggak nemu di kalimat tersebut. Nah, itu namanya berarti istiarah. Atau kita nemu nih di satu kalimat. Lengkap kalimatnya, beberapa kata. Tapi nemu musyabah bihi. Cuma mana musyabahnya? Nggak ada nih. Berarti tak istiarah. Gitu ya. Jadi jangan bayangkan istiarah itu cuma satu kata, Khalidun, titik. Atau asadun, titik. Nggak gitu. Contohnya di istiarah gimana contohnya? Ya tadi. Takallama asadun fauqal mimbari. Ini istiarah. Takallama asadun fauqal mimbari. Singa bicara di atas mimbar. Kita ngeliat, ini lengkap nggak nih? Jumlah mufidah bukan nih? Takallama asadun fauqal mimbar. Jumlah mufidah bukan? Jumlah mufidah. Kalimat memberikan ya. Ada kalam nih, kalamnya. Oke, clear. Karena fi'il fa'il. Takallama asadun. Ya, ditambah fadlah lagi. Fauqal mimbar. Tambah ada dzaraf. Oke. Berarti kalimat lengkap. Ini istiarah. Jadi istiarah jangan bayangkan asad doang ya. Kalau masuk fokus. Kita lihat asad. Apa di sini? Mana musyabah bi? Loh, mana musyabahnya? Mana? Ada nggak musyabahnya di situ? Mana? Ada nggak? Cari takallama asadun fauqal mimbar. Takallama fi'il nggak? Bukan ya. Fauqa dzaraf bukan. Mimbar juga. Masa mimbar kayak singa? Enggak juga. Hilang. Musyabahnya nggak ada. Mana musyabahnya? Cuma ada musyabah bi si asad tuh. Berarti ini namanya apa nih? Istiarah. Saya beri contoh lain. Tapi ini nggak bahasa Arab ya, biar kebayang. Tapi masih asad.
Yaitu Khalid mengaum di atas mimbar. Khalid apa? Khalid mengaum di atas mimbar. Apa kalimatnya? Khalid mengaum di atas mimbar. Clear nggak nih kalimatnya? Oke. Ini isti'arah. Ini isti'arah. Begitu. Taruh. Kalau singa podium ada singanya. Saya maunya Khalid mengaum di atas mimbar, di atas podium. Ini isti'arah. Isti'arah yang jenis lain. Kita lihat sini. Khalidnya ada. Khalid ini namanya apa? Musyabbah. Ada Khalid. Mana musyabbah bihnya? Harusnya ada nih. Cari. Khalid mengaum di atas mimbar. Emang Khalid manusia mengaum memang? Yang mengaum apa? Yang mengaum apa? Singa. Tapi mana singanya? Nggak ada nggak? Khalid mengaum di atas mimbar. Ada singanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada singanya di kalimat Khalid mengaum di atas mimbar. Tapi kita paham nggak? Kita paham nggak? Bakal ada musyabbah bihnya. Kita paham nggak? Ada musyabbah bihnya. Cuma walaupun nggak ada kan, walaupun nggak muncul. Kita paham. Dari mana pahamnya? Dari mengaum. Gitu dari mengaum. Nah, sekarang kita lanjut kenalan. Jadi itu berarti isti'arah. Jadi isti'arah bisa dibuang. Musyabbahnya tinggal musyabbah bihi. Contohnya apa? Singa berpidato di atas mimbar. Contohnya. Berarti singa atau musyabbah bihinya ada. Atau bisa dibuang musyabbah bihinya tinggal musyabbah. Contohnya apa? Khalid mengaum di atas mimbar. Clear ya? Dua-duanya ini isti'arah. Oke, lanjut. Halaman 70. Anwa'ul isti'arah. Jenis-jenis isti'arah. Di pertemuan kali ini kita bahas dua jenis isti'arah. Yaitu isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Apa aja? Dua isti'arah. Pertama isti'arah apa? Tasrihiyah pakai hak. Lihat di buku. Tasrihiyah, oke. Terima kasih. Bukan tasrihiyah ya, nggak masalah. Barakallahu fikum. Ini kalau saya koreksi nggak usah tersinggung ya teman-teman sekalian, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau saya koreksi kan di kelas kita. Oh nggak masalah. Teman-teman mau salah nggak masalah di kelas. Yang penting jangan salah di luar kelas. Intinya kalau teman-teman ngajar jangan salah itu. Teman-teman terangnya. Tapi kalau belajar kita nggak masalah. Isti'arah tasrih. Yang kedua apa? Isti'arah makniyah. Oke, terima kasih yang sudah memberikan transliterasi dengan bagus, Saudara Ahmad. Pakai kaf, makniyah. Jangan pakai hamzah. Makniyah. Oke, isti'arah yang pertama, isti'arah tasrih itu apa? Isti'arah yang adanya tuh tinggal apa? Pakai kaf, bukan pakai ko. Nah, gitu bagus. Yang tinggalnya itu apa? Yang adanya itu musyabbah bihi. Isti'arah tasrih itu yang ada itu apa? Musyabbah bihi. Terima kasih banyak Kang Nafis. Nah, gitu ya. Kalau tiap ganti halaman tolong dikasih chat biar bisa scroll up. Jadi kalau isti'arah, tadi isti'arah itu berarti tinggal musyabbah atau musyabbah bihi. Kalau tinggal musyabbah bihi doang namanya isti'arah apa? Tasrih ya, isti'arah tasrih. Lah kalau tinggal musyabbah doang namanya isti'arah apa berarti? Makniyah. Apalagi dulu nih. Isti'arah yang tinggal musyabbah bihi namanya isti'arah apa? Tasrihiyah. Tasrihiyah. Yang tinggal musyabbah bihi doang. Artinya dibuang, musyabbahnya dibuang. Tinggal musyabbah bihi berarti isti'arah tasrih. Sebaliknya, isti'arah yang tinggal musyabbah doang, tinggal musyabbah saja. Sudah nggak ada lagi musyabbah bihinya. Isti'arah apa namanya? Makniyah. Oke. Apal nih belum? Udah ingat belum? Ingat ya. Sekarang kita contoh. Isti'arah tasriyah itu adalah contohnya takalam asadun fawqal mimbar. Singa bicara di atas mimbar. Udah jelas tadi. Berarti kalau makniyah berarti yang tadi Khalid mengaum di atas mimbar. Nah, itu. Contoh di Al-Quran. Kita sekarang ke Al-Quran ya.
Kenapa kok nggak langsung Al-Quran ya? Karena Al-Quran kan tinggi sastranya, kalimatnya kompleks. Teman-teman butuh konsep dasar dulu. Itu kenapa maka di Nahwu itu apa-apa, contoh pertama tuh apa? Ja'a Zaidun gitu. Darabtu Zaidun Amron. Kenapa gitu? Dan contohnya bosenin, Zaidun Amron. Doroba lagi, koma lagi. Karena kita, ya dari satu sisi memang nggak mending kreativitas, tapi dari sisi lain itu positifnya apa? Agar kita tuh lebih fokus ke konsep daripada ke variasi contoh. Sama, balawari teman-teman akan bosan nanti sepanjang berapa teman, Ustadz mah asat lagi. Apalagi bahar lagi, komar lagi, ya gitu. Jangan bosan ya. Karena biar kita yang penting paham apanya. Paham konsepnya dulu. Oh ini buang. Jadi biarin asat mulu, biarin asat lagi, bar lagi, biarin. Di nahu gitu, di balawari gitu. Ada contoh-contoh mainstreamnya. Tapi baru abis udah ngerti konsep dasarnya, baru kita main ke Quran, baru kita main ke hadis gitu ya. Oke, baru kita variasi, diganti, jangan asat lagi kayak yang lain. Oke. Di Al-Quran Allah bilang alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Di sini Allah bilang apa? Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan untuk kepada engkau wahai Nabi, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Nabi kata Allah di sini apa? Engkau keluarkan manusia dengan Al-Quran dari kegelapan. Surat apa? Surat Ibrahim. Ada di situ. Ibrahim ayat 1. Ini justru apa? Viral nih, karena Syekh Musyair Rasyid itu sering diulang oleh sebagian channel itu, sering diulang-ulang surat ini dengan Musyair Rasyid, dan itu populer kan di awal. Saya beberapa kali dengar orang imam baca surat Ibrahim itu nadanya nada Musyair Rasyid karena terpengaruh itu. Surat Ibrahim ayat 1. Jadi kata Allah, dan ini sebenarnya banyak nih kata-kata yang mengeluarkan dari kegelapan itu banyak. Contohnya surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? Di awal juz 3, 255, 256, 257. 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumati. Mirip seperti itu. Banyak konsep kegelapan dan apa? Dan cahaya. Malah kata Ibn Abbas, semua kegelapan dan semua cahaya. Ibn Abbas tafsirnya. Saya ingat dalam tafsir Mukatsir, Ibn Abbas mengatakan semua kegelapan maksudnya kesesatan, dan semua cahaya di Quran maksudnya hidayah. Kecuali di awal surat Al-An'am. Maka maksudnya cahaya di situ siang, dan maksudnya kegelapan di situ malam. Awal surat Al-An'am gimana? Alhamdulillahilladzi. Awal surat Al-An'am gimana? Khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Kata Ibn Abbas, semua zulumat itu di Quran kesesatan, isti'arah. Dan semua nur itu apa? Hidayah. Kecuali di awal surat Al-An'am, alhamdulillah khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Zulumat wan nur di situ apa maksudnya? Zulumat malam dan nur apa? Siang. Ini mantap nih, ini diingetin. Saya senang kalau belajar tafsir itu, senang kaidah-kaidah gini. Semua ini maksudnya kecuali itu ilmu di dalam tafsir, ilmunya namanya apa? Apa itu ada ilmu tersendiri tuh. Semua ini nantilah kita ilmu nawadhir. Nanti kita di lain kesempatan bahas. Ala kulli hal, intinya bahwa di sini Allah berarti sini kita ketika baca ayat ini itu bisa mengindra, punya sense, kita merasakan ada tasbih di sini. Ada penyerupaan di sini. Kita nggak sebut lagi tasbih sebenarnya. Karena sudah bukan tasbih, karena tasbih minimal 2 rukun ada. Musyabah. Tapi kita merasa di sini ada penyerupaan. Ada seperti tasbih. Ya nggak? Kenapa? Karena Nabi dibilang mengeluarkan manusia dari kegelapan dengan Al-Quran. Namanya kegelapan itu dihilangkan dengan apa? Manusia biar dikeluarkan dari kegelapan gimana caranya? Kan ya subuh-subuhnya teman-teman di Indonesia tadi gelap terus keluar terang, atau pakai lampu, nyalain lampu cetek. Itu hakikatnya. Itu makna pertama. Orang Arab zaman dulu ya, itu pertama kali menyebut zulumat, kegelapan, atau mufradnya zulumat apa? Zulmatun itu buat apa sih? Buat gelap, nggak ada cahaya.
Kan gitu, benar nggak? Kita nggak tahu kapannya, kita nggak tahu, tapi pokok Arab di zaman dulu kala gitu ya. Zaman bahala, tahun jebot kalau kata orang Bekasi. Ya, dulu kecil kita punya majas tahun jebot, tahun 0. Jebot itu artinya 0. Tahun 0 gitu ya. Tahun yang tidak diketahui, orang Arab menyebut gelap-gelap, nggak ada cahaya itu apa? Zulmah. Ini apa hubungannya kok Nabi mau orang dari zulmah, dari kegelapan dengan Quran? Kita paham sih, oh, berarti ada penyerupaan di situ. Berarti menyerupakan apa? Kekufuran, kesesatan, kekafiran. Kita bilang di sini al-kufur diserupakan dengan apa? Al-zulumat. Al-zulumat. Kekafiran seperti kegelapan. Oke, kalau saya bilang kalimatnya al-kufru zulumatun, ini namanya tasbih baligh. Ya enggak? Setuju enggak? Al-kufru zulumatun. Kekafiran adalah kegelapan, atau mufrad. Al-kufru zulmatun. Kekafiran adalah kegelapan. Tasbih balik. Sekarang di sini, litukhrijan nasa minadh zulumati. Engkau mengeluarkan manusia dari zulumat. Ada kufur enggak di situ? Di ayatnya ada enggak kata-kata kufur? Ada enggak kata-kata kufur di Al-Qur'an? Enggak ada. Mana nih? Mungkin kita kebayangnya litukhrijan nasa minal kufri ilal imani. Kan gitu. Normalnya gimana sih? Ini di selain Quran ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal kufri ilal imani. Nah, itu yang normalnya kita Al-Qur'an adalah kitab yang dengannya engkau wahai Nabi mengeluarkan manusia dari kekafiran menuju keimanan. Nah, itu normalnya, hakikatnya. Tapi Allah, Al-Qur'an itu indah. Maka Allah bilangnya enggak gitu. Bilangnya gimana? Engkau mengeluarkan minal zulumati ilan nuri, dari kegelapan menuju cahaya. Tapi kita paham, kegelapan di situ maksudnya bukan gelapnya malam, bukan nggak ada lampu, bukan nggak ada cahaya, tapi maksudnya apa? Apa maksudnya? Kekafiran. Kekafiran, kesesatan. Di sini kekafiran aja, kekafiran. Biar enak ya di buku, kekafiran. Berarti di sini kufur itu musyabbah. Musyabbah bihinya apa? Apa musyabbah bihinya? Kegelapan, zulumat. Oke. Tapi karena yang ada cuma zulumat doang, yang ada cuma zulumat, nggak ada kufurannya, nggak ada kufur, maka ini berarti cuma ada musyabbah bihi. Dan tasbih yang cuma ada musyabbah bihinya ya, tasbih dalam tanda kutip ya. Tasbih yang udah compang-camping tinggal musyabbah bihi, itu namanya isti'arah. Isti'arah apa namanya? Jenisnya isti'arah apa? Isti'arah tasrihiyah. Isti'arah apa? Tasrih. Lanjut. Contoh lain. Berarti, oke, sekarang di buku nggak dikupas nih. Tapi saya tanya teman-teman. Ilan nuri, menuju cahaya. Ini apa nih namanya nih? Tolong, ada yang jawab. Pakai suara. Saya mau jawab pakai suara sekarang. Ilan nuri, tolong diterangin nih dari sisi balaghah. Uraikanlah ilan nuri dari sisi balaghah. Ada yang jawab pakai suara. Jangan Kang Nafis diam. Yang lain. Tolong. Gak apa-apa. Volunteer. Siapa nih? Ya Allah. Siapa nih? Tolong. Yang ngomong siapa, Kang Nafis? Saya perlu tahu nih. Siapa yang ngomong nih? Menuju hidayah Allah. Siapa nih? Maaf. Kang Nafis siapa nih yang ngomong? Namanya. Bakhtiar. Bakhtiar. Oke, saudara Bakhtiar. Silakan tolong. Nur nih maksudnya apa Nur? Biar cocok. Tadi kan zulumat kekafiran. Biar cocok. Lawannya kekafiran apa? Jangan pakai hidayah. Iman, Ustaz. Iman. Oke. Berarti apa gimana? Maksudnya gimana? Allah menyerupakan Imanan dengan cahaya. keimanan dengan cahaya. Berarti kalimat aslinya Pak, al-imanu kan nuri. Gitu ya. Tasbih balik, al-imanu nurun. Benar ya? Ustaz. Oke. Nah terus lanjut lagi. Di ayat tersebut, Allah hanya menyebut apa? Ilan nur. Ilan nur aja. Ada imannya nggak di situ? Ada, Ustaz. Nggak ada. Berarti cuma ada apa di situ? Unsurnya cuma ada apa? Dari rukun-rukun tasbih. Cuma ada musyabbah bihi. Lah kalau tasbih, dalam tanda kutip, tasbih yang udah compang-camping tinggal musyabbah bihi doang, namanya bukan tasbih lagi. Jadi apa sekarang? Isti'arah. Tasrihiyah. Isti'arah apa jenisnya? Lebih tepatnya? Lebih rincinya? Tasrihiyah. Terima kasih banyak. Saudara Bakhtiar. Jazakallah. Di mute lagi Kang Nafis yang lain. Oke, jazakallah. Lanjut.
Contoh lain dari istiarah ini, aduh, kira 5 menit lagi nih. Nggak apa-apa ya, extend ya. Duh, saya minta extend mulu nih, astagfirullah. Mohon maaf. Oke. Contoh lanjutannya, contoh lain dari ini adalah misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Surat Ali Imran, terkenal. Wala tafarraqu ayat 103. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semua. Teman-teman merasa ada tasbih nggak sih di sini? Ada penyerupaan nggak di sini? Ada tasbih dalam tanda kutip. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Teman-teman merasa ada tasbih nggak di situ? Lalu ada munculkan feel ini, feel balaghah yang dimunculkan, sense-nya kan balaghah. Saya bilang di awal-awal itu menguatkan sense kita, sense sastranya. Ada nih. Ada wajas. Dari mana kok? Ya, mana tali Allah, kita pegangan tali Allah, disuruh pegang tali Allah, mana tali Allah? Pegang tali Allah. Enggak gitu. Kita udah paham. Akal kita merasa bahwa mana kita nggak megang tali Allah nih. Kalau suruh pegang, kita selama ini berarti nggak melakukan perintah Allah ya. Pegang teguhlah tali Allah. Kita nggak pegangan. Tali Allah mana tali Allah? Maka ini berarti ada apa nih? Ada unsur tasbih. Berarti Allah menyerupakan apa di sini? Menyerupakan apa? Lihat, menyerupakan ad-din, agama, dengan apa? Dengan tali. Habl. Agama dengan tali. Din dengan habl. Pakai bahasa Arab, coba. Allah menyerupakan apa? Ad-din dengan apa? Dengan al-habl. Agama diserupakan dengan tali. Berarti kalimat aslinya apa? Ad-dinu hablun. Tasbih balik. Agama adalah tali. Ya teman-teman bolehlah berimajinasi apa ya, berkreasi. Wajah syabahnya apa? Teman-teman pikirlah. Karena agama tali, karena dia menguatkan dan seterusnya, mengeratkan. Oke. Anyway, intinya dia biar kita nggak usah pusingin pikir wajah syabah, kita fokus pada musyabah dan musyabah bihi. Ad-dinu hablun. Oke. Tapi di Quran kan nggak ada. Wa'tasimu, maksudnya ayat tersebut ya. Wa'tasimu bidinillahi jami'an. Pegang teguhlah din Allah. Enggak. Begitu. Tapi apa? Bihablillah. Cuma tali doang. Berarti yang ada di Quran apa? Di ayat tersebut cuma apa? Dari 2 rukun tasbih. Cuma musyabah bihi. Ya, cuma musyabah bihi. Musyabahnya mana musyabahnya? Mana musyabahnya? Agama. Ada nggak di situ? Nggak ada. Nah, berarti isti'arah namanya nih. Isti'arah jenisnya? Isti'arah tasrihiyah. Banyak contohnya. Nah, kita lanjut ke isti'arah jenis yang kedua. Itu isti'arah makniyah. Ada di halaman 76. Isti'arah makniyah. Contohnya adalah Allah Subhanahu firmankan, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Surah Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah di depan orang tua sayap kehinaan. Wakhfid lahuma janahadzulli. Sayap kehinaan. Sayap kerendahan deh. Kita jangan zul ini kerendahan aja. Kita terjemahnya kerendahan ya. Sayap kerendahan. Teman-teman baca ayat ini, dan kita belum baca terjemahnya, tapi kita lihat teks Arabnya. Dan rendahkanlah di depan orang tua sayap kerendahan. Teman-teman merasa ada unsur-unsur balaghahnya nggak? Merasa nggak? Ada unsur-unsur tasbih? Merasa. Rendahkanlah di depan 2 orang tua sayap kerendahan. Sayap sih. Emang kita punya sayap? Sayap. Tapi, wah, gimana nih? Masuk Quran bohong? Nggak, Quran nggak bohong. Quran nggak bohong. Di sini ada balaghahnya nih. Berarti di sini Allah menyerupakan az-zul, kerendahan. Kerendahan dengan burung. Dengan apa? Dengan to'ir, dengan burung. Jadi seolah-olah kerendahan. Halaman 76 tadi saya bilang. Tolong, karena habis ditulisin. Ditulisin. Kalau saya pindah halaman, ditulisin. Halaman 76, ditulisin Kang Hafiz. Jazakallahu khairan. Oke, balik lagi. Jadi kerendahan Allah serupakan dengan apa?
dengan burung. Az-zullu ta'irun. Az-zullu ta'irun. Kerendahan adalah burung. Tapi nggak ada kata-kata burung di sana. Rendahkanlah saya burung, nggak ada kata-kata burung. Nggak ada. Maka di sini berarti dihilangkan apa yang dihilangkan? Ayo, apa yang dihilangkan sekarang? Yang ada zulnya doang. Tapi nggak ada kata-kata ta'irnya. Burungnya nggak ada. Musyabah bihi, Ustaz. Sorry. Jangan, nggak ada kata-kata ta'irnya, musyabah bihinya nggak ada. Nggak ada kata-kata musyabah bihinya. Berarti yang ada musyabah itu dzul tadi. Tadi. Berarti apa? Isti'arah jenis kedua, yaitu isti'arah apa nih? Makniyah. Nah, tapi saya perlu penting kayak tadi Khalid mengaum. Tetapi kalau untuk isti'arah makniyah itu selalu ada namanya marumiza ilaihi. Jadi ada indikatornya, ada istilah balaghahnya qarinahnya. Ada apa ya? Ada qarinahnya. Apa qarinahnya di sini? Janah. Jadi kita bisa tahu yang dibuang adalah burung. Tahu dari mana kita? Kita bisa tahu musyabah bihnya tuh burung, tahu dari mana? Tahu dari mana musyabah bihnya burung? Tahu dari mana? Nampak? Dari janah, dari sayap. Ini nama sayap disebut apa? Qarinah. Disebut apa nih? Qarinah. Indikator. Andai nggak ada sayap nih, kita dari mana nembak burung? Dari mana coba? Kita nggak burung dari mana? Nggak ada. Nggak kebayang. Nah, kita bisa bayangkan burung. Berarti kita bilang nih bahwa di sini yang ada cuma musyabahnya saja, yaitu zul, dan dibuang musyabahnya itu burung. Tetapi ada istilah balaghahnya. Ini kayak i'rab, mirip kayak i'rab kok di nahwu. Wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi, dan dikasih isyarat terhadap musyabah bihnya dengan sesuatu yang terkait dengan musyabah bih, yaitu sayap. Jadi sayap ini qarinah. Selalu harus gitu. Isti'arah makniyah, karena musyabah bihnya nggak disebut, maka harus dikodein. Dikodeinnya dengan apa? Dengan sesuatu yang terkait musyabah bih. Dalam hal ini sayap. Kalau enggak, kita nggak kebayang. Musyabah bih. Oke, jelas ya. Contoh lain dari hadis. Nabi SAW sabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Teman-teman merasa ada unsur balaghah nggak di sini? Islam dibangun di atas 5 hal. Merasa ada. Kenapa? Dari mana kok? Dari mana teman-teman? Kebayangnya dari mana? Dibangun. Islam kok dibangun? Islam itu kan abstrak gitu. Artinya sesuatu yang dibangun tuh ya rumah, gedung itu dibangun, anak sipil misalnya. Gitu kan gitu, bener gak? Islam dibangun di atas 5 gitu. Nah, kita lihat ada bangunan Islam. Namanya ini Islam, terus ada tiangnya 5. Tiang 4 di sudut-sudutnya 4 dan di tengah 1. Kita nggak lihat gitu. Tapi bilang bunyian Islam dibangun atas 5 fondasi, 5 hal. Ya, kemudian kita tahu rukun Islam namanya, hadis Arba'in nomor 3. Maka berarti di sini sebenarnya apa? Nabi sedang menyerupakan apa? Al-Islam dengan apa? Kalbunian. Bunyan, dengan bangunan. Al-Islamu kalbunian. Aslinya gitu. Islam seperti bangunan. Lah, kita tahu dari mana musyabah bihnya itu bangunan? Tahu dari mana? Dari kata-kata bunya, dibangun. Qarinahnya. Berarti di sini, di kalimat ini, bunya Islam al-Khalam, cuma ada musyabah, yaitu apa? Cuma ada musyabah, yaitu al-Islam. Oke, jodoh, maaf ya. Nggak tenang, udah kita ini selesai terakhir. Jazakallah. Ya. Dan kemudian tinggal apa? Musyabah bihnya itu apa? Yaitu tinggal musyabahnya, yaitu Islam ada, tapi nggak ada musyabah bihnya, yaitu bangunan. Tapi dikasih kode dengan apa? Bunya. Alhamdulillah itu tadi isti'arah makniyah, dan insya Allah pertemuan depan kita akan semakin banyak
bahas tentang isti'arah, dan jadi kesimpulan pada hari ini bahwa apakah penggunaan tasbih balik atau isti'arah dalam firman termasuk enggak termasuk dusta. Enggak termasuk dusta. Enggak. Ini gaya bahasa, bukan dusta. Karena Anda teman-teman baru bohong kalau memaksudkan hakikah tapi bohong ya. Gitu. Tapi kalau enggak bukan bohong. Kalau tadi ada pertanyaan penting, cuma saya nggak mau bahas sekarang. Nanti kita bahas kalau ada udah agak lama kita ini nanti agak terakhir ya. Itu ada pertanyaan, apakah ini sebentar mana tadi ya? Isti'arah termasuk takwil? Bukan isti'arah termasuk takwil. Proses tadi itu namanya takwil. Proses tadi namanya apa? Namanya takwil. Proses bahwa zulumat di sini maksudnya adalah apa? Kekafiran, itu takwil, itu prosesnya. Tapi isti'arahnya bukan takwil. Ya. Nanti akan liar nih, pertanyaan akan merentet. Jadi nanti akan ada penjelasan. Insyaallah taala. Karena kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanallah dika syudalah. Nah, terima kasih buat yang ngajain tugas. Nanti akan ada koreksiannya dikirim karena deadline kemarin, jadi koreksiannya nggak bisa hari ini. Jadi insyaallah maksimal hari Senin akan ada koreksiannya, teman-teman sekalian bisa lihat, dan nggak ada PR pertemuan kali ini. PR-nya mungkin kalau PR dalam kutip itu teman-teman pahami dulu isti'arah ya. Dibaca, dipahami, oh ini baik. Bayangkan dan coba-coba explore. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Fajri yang telah melanjutkan pembahasan materi hari ini. Sedikit pengumuman terkait tugas kemarin ya. Jadi setelah saya lihat ada 1-2 peserta yang ngirimnya itu dalam format zip kalau nggak salah. Nah nanti saya cek lagi dan mohon dikirimkan kembali ya, khusus yang dikirimkan melalui zip saja karena tidak bisa dibuka. Dan untuk kedepannya kalau ada tugas lagi mohon untuk dikirim dengan format PDF atau gambar ya, hasil scan seperti yang sudah diinfokan sebelumnya. Dan juga untuk video kajian pertemuan ketiga sudah bisa ditonton, dan insya Allah video hari ini akan segera diupload dan disetting untuk publik seperti biasa tiap hari Jumat. Ya, baik. Tadi karena sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis oleh Ustadz, maka kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Mas.